فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، apa keyakinan ahli sunnah tentang sifat kalam? Hendak ya Muhammad Sido. Nah, ahli sunnah wal jamaah bersepakat bahwasanya Allah disifati dengan sifat kalam, yang mana Allah memang secara hakiki berbicara. Nah, yang tentunya berbicaranya Allah tersebut sesuai dengan keagungan Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak sama dengan makhluk. Kemudian yang diyakini juga apa dalam masalah ini ilhad. Nah, bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala itu berfirman dengan huruf dan suara sesuai dengan apa yang Allah kehendaki dan di waktu yang Allah Subhanahu wa ta'ala kehendaki. Sekarang apa dalil bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala itu disifati dengan sifat kalam? Hendak ibrar dalil yang menunjukkan bahwasanya Allah disifati dengan sifat kalam. Nah, dihafal. Walamma jaa Musa limiqatina wa kallamahu rabbuh. Baik, di sini dalil bahwasanya sifat kalam merupakan sifat dzatiyah atau fi'liyah. Hendak ya Iqbal. Pada ayat yang dibaca tadi, dengan ayat ini jelas bahwasanya sifat kalam merupakan sifat fi'liyah, di mana Allah Subhanahu wa ta'ala berkehendak berbicara kepada Musa ketika Musa datang. Nah, sifat fi'li adalah sifat yang terkait dengan masyiah. Apa dalil yang menunjukkan bahwasanya kalam Allah itu dengan huruf? Zakaria, sorry. Idh qala Allah ya Musa inni mutawaffika wa rafi'uka ilayya. Dalilnya, pendalilannya. Iya, kenapa? Terangkan. Nah, karena maqaulul qaul yang diucapkan Allah dalam ayat ini jelas. Ya Isa inni mutawaffika wa rafi'uka ilayya. Nah,
pada apa yang diucapkan oleh Allah Subhanahu wa taala padanya huruf-huruf. Kemudian dalil yang menunjukkan bahwasanya kalam Allah itu dengan suara fadil. Nah, pendalilannya sedih pendalilan. Nah, kenapa dengan warna daina? Karena panggilan demikian pula munajat tidak mungkin bisa dipahami kecuali dengan suara. Allah katakan wa nadainahu min janibit turil aymani wa qarrabnahu najiyya. Nah, dan panggilan serta munajah tidak mungkin bisa dipahami kecuali dengan suara. Ini tiga. Kita lanjutkan. Qala al-'allamah Ibnu Utsaimin rahimahullah, wa min adillati sunnah qaulun Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqulu Allah ta'ala ya Adam fayaqul labbaika wa sa'daik fayunada bisautin inna Allah ya'muruka an tukhrija min dzurriyyatika ba'tsan ilan nar. Dalil dari as-sunnah yaitu perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala berfirman menurut hadis qudsi, wahai Adam. Kemudian Adam menjawab labbaika wa sa'daik. Fayunada bisautin, kemudian Adam dipanggil dengan suara. Ini sangat jelas. Fayunada bisautin. Innallaha ya'muruka an tukhrija min dzurriyyatika ba'tsan ilan nar. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkanmu untuk engkau mengeluarkan dari anak keturunanmu utusan yang dikirim ke neraka, rombongan-rombongan yang dikirim ke neraka. Dalam kelanjutan hadis Anda bertanya, fikam yang dikirim ke neraka itu pada setiap berapa? Fi kulli alfin tis'mi'ah wa tis'ah wa tis'in. Pada setiap 1000 orang yang dikirim ke neraka 999. Berarti yang selamat berapa dari setiap 1000? Pada 1. Makanya dulu para sahabat ridwanullah alaihim mereka sangat khawatir. Tidak sangat khawatir dari 1000 hanya 1 yang selamat, karena 999 dikirim ke neraka. Nah, maka mereka bertanya, ayyuna dzalika rajul, siapa? Nah, di antara kami ini yang masuk dalam deretan 1 yang selamat ini, wahai Rasulullah. Ini kan perkaranya satu derajat. Kemudian Nabi SAW memberikan penjelasan untuk menenangkan mereka bahwasanya yang 999 itu dari Ya'juj wa Ma'juj, dan dari kalian 1. Dalil ini juga menunjukkan betapa banyaknya jumlah Ya'juj dan Ma'juj karena mereka kaum kufar. Di sini juga dalil banyaknya ahlun nar dan sedikit yang selamat. Cuman yang menjadi pendalilan kita, ikhwan, pada lafaz fayunada bisawt. Nah,
Kemudian juga dalil bahwasanya kalam Allah itu terkait dengan masyiah. Kenapa? Karena Allah katakan ini kelak di hari kiamat. Juga pada hadis ini terdapat dalil bahwasanya kalam Allah dengan huruf. Karena perkataan Allah ketika memanggil ya Adam, padanya huruf-huruf. Jadi pada hadis ini terkumpul apa yang disebutkan di depan, bahwasanya kalam Allah itu terkait dengan masyiah dan terjadi huruf-huruf dan kemudian juga suara. Baik. Hadis dalam As-Sahih, baik Sahih Muslim, Sahih Bukhari maupun Sahih Muslim. Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Qala wa kalamuhu subhanahu huwa al-lafdhu wal ma'na jami'an. Laisa huwa al-lafdhu wahdahu awil makna wahdahu. Perhatikan sekarang kawan. Nah, kita masuk pada pembahasan berikutnya, bahwasanya kalam Allah tabaraka wa ta'ala itu adalah lafaz dan makna secara sekaligus. Jadi kalam Allah itu ya lafaz dan maknanya. Bukan kalam Allah itu sekedar lafaz saja atau makna saja. Tapi kedua-duanya, yaitu ya lafaznya kalamullah, maknanya juga. Hadza huwa qaulu ahli sunnati wal jamaah fi kalamillah ta'ala. Inilah keyakinan ahli sunnati wal jamaah tentang kalam Allah. Amma aqwalu ghairihim fa ilaika mulakhasaha min mukhtasari sawa'iqil mursalah. Adapun perkataan-perkataan selain ahli sunnah, maka berikut ini ringkasannya dari kitab Mukhtasar As-Sawa'iq Al-Mursalah. Baik. Yang pertama, qaulul karramiyah. Wa huwa ka qauli ahli sunnah illa annahum qalu innahu hadithun ba'da an lam yakun. Baik. Itu perkataan kelompok atau firqah al-karramiyah, di mana perkataan mereka atau pendapat mereka itu seperti keyakinan ahli sunnah, cuman ada perbedaannya sedikit. Kenapa? Ya, mereka mengatakan bahwasanya kalamullah itu hadithun ba'da an lam yakun. Jadi bahwasanya Allah itu disifati dengan sifat kalam, yang sifatnya hadis, yang baru, yang sebelumnya tidak ada. Firaran min itsbati hawadits la awwala laha, dengan alasan untuk menghindari dari penetapan adanya hawadits, adanya kejadian yang tidak ada awalnya. Dan ini bagi yang telah mempelajari Aqidah Tahawiyah akan bisa nyambung dengan pembahasan yang diistilahkan dengan tasalsulul hawadits. Jadi dari sisi yang lain mereka sama dengan ahli sunnah, meyakini kalamullah itu biharfin wa sautin, kemudian juga
memiliki keterkaitan dengan masyiah, sama dengan ahli sunnah. Cuman tadi bedanya ini toh. Nah, menurut mereka kalamullah itu hadis. Maksudnya apa? Dulu Allah, nah, di zaman azali, dalam artian Allah itu tidak disifati dengan kalam. Kemudian setelah itu menjadi bersifat dengan sifat kalam. Jadi mereka jadikan sifat kalam itu sifat fi'liyah murni. Ya, sifat fi'liyah murni. Adapun ahli sunnati wal jamaah, maka mereka meyakini bahwasanya Allah sejak azali ikhwan, nah, telah disifati dengan apa? Dengan sifat kalam. Paham? Makanya secara jenisnya sifat kalam itu sifat dzatiyah. Kenapa? Nah, karena Allah lam yazal wa la yazal mutakalliman. Itu senantiasa Allah Subhanahu wa taala berbicara, dalam artian disifati dengan sifat bicara. Yang dikatakan oleh Syekh Ibnu Utsaimin, fahuwa subhanahu lam yamurra alaihi zamanun yakunu fihi ajizan 'anil kalami abadan. Penjelasan. Nah, insyaallah lebih bisa tergambarkan kita tentang makna dzatiyah. Itu terus menerus disifati dengan sifat kalam. Maksudnya apa? Tidak ada satu waktu pun yang ada di mana Allah dikatakan tidak mampu untuk apa? Untuk berbicara. Paham? Makanya secara jenisnya sifat kalam itu sifat dzatiyah. Tapi secara masing-masingnya kalam itu adalah sifat apa? Sifat apa? Indah ya masya fi'liyah. Nah, sedangkan karamiyah mereka hanya menjadikan sifat kalam itu semuanya adalah sifat fi'liyah. Ini bedanya dengan ahli sunnah. Perbedaan tipis, maka jangan sampai seorang sunni terkecoh. Apa kebatilan yang terkandung dalam keyakinan karamiyah ini, kawan? Kebatilannya apa kira-kira sebelum saya jelaskan? Abah Hudzaifah. Nah, berarti apa? Ada masa di mana Allah Subhanahu wa taala disifati dengan apa? Ajiz anil kalam. Tidak mampu untuk bicara. Tayyib, yaitu konsekuensinya mereka apa? Mensifati Allah Subhanahu wa taala ada waktu di mana Allah itu ajizun anil kalam, tidak mampu untuk bicara. Dan sifat ajiz, ketidakmampuan, merupakan sifat cacat yang tidak boleh seorang muslim mensifati Allah dengannya. Kemudian firqah yang kedua, qaulul kullabiyah. Nah, al-Kullabiyah ini pengikut Muhammad bin Sa'id bin Kullab. Innahu ma'nan qa'imun bidzatihi lazimun laha kaluzumil hayati wal ilmi fala yata'allaqu bimasyiatih. Kullabiyah mengatakan bahwasanya kalam, sifat kalam itu adalah apa? Suatu makna yang tetap pada zat Allah Subhanahu wa taala. Nah, tetap pada Allah seperti apa? Tetapnya kehidupan dan ilmu. Allah disifati dengan sifat hidup, Allah disifati dengan sifat ilmu. Mereka juga katakan itu. Kalam itu seperti itu. Fala yata'allaqu bimasyiatih, tidak ada keterkaitan dengan masyiah Allah Subhanahu wa taala.
Nah, jadi ini kebalikan dari apa? Karomiyah, ya kan? Mereka menetapkan sifat kalam bagi Allah itu hanya sifat apa? Dzatiyah tok. Wal huruf wal aswat hikayatun anhu khalaqahallahu. Dan ini penyelisihan yang lain terhadap ahli sunnah, di mana huruf dan suara itu hanyalah penghikayatan dari kalam Allah yang Allah ciptakan. Nah, dari sinilah muncul nanti apa? Kok dikatakan kalam Allah itu makhluk. Nah, huruf-hurufnya itu Al-Quran itu makhluk, ya dari arah sini. Jadi huruf dan suara itu hanya penghikayatan dari kalam Allah yang Allah ciptakan. Litadulla ala dzalikal makna al-qaimi bidzatih, untuk menunjukkan tentang makna yang ada di zat Allah. Ya, jadi kalam Allah kan suatu makna yang ada di zat Allah, kemudian diungkapkan dengan huruf dan suara yang Allah ciptakan. Jadi huruf dan suara ini makhluk ciptaan Allah. Untuk apa? Untuk menunjukkan makna yang ada di zat Allah. Wa huwa arba'atu ma'anin, yang itu adalah terdiri dari 4 makna: amrun wa nahyun wa khabarun wa istikhbar. Perintah, larangan, khabar dan pertanyaan. Istikhbar meminta, khabar maksudnya bertanya. Taib. Ini keyakinan kullabiyah dan jelas ya kawan, keyakinan yang apa? Yang batil. Yang ketiga qaulul asy'ariyah, keyakinan asy'ariyah, wa huwa ka qaulil kullabiyah. Nah, pendapat asy'ariyah pengikut dari siapa? Abul Hasan Al-Asy'ari rahimahullahu ta'ala, walaupun beliau di akhir hidupnya telah kembali kepada manhaj salaf. Nah, pendapatnya hampir sama dengan pendapat kullabiyah, hanya saja mereka menyelisihi kullabiyah pada 2 hal dan lebih membingungkan lagi. Ahaduhuma fi ma'anil kalam, tentang makna-makna kalam itu. Fal kullabiyah yaqulun innahu arba'atu ma'anin, wal asy'ariyah yaqulun innahu ma'nan wahidun. lebih mumet ini. Asy'ariyah lebih mumet. Karena apa? Kalau kullabiyah mereka mengatakan suara dan huruf yang diciptakan tadi untuk mengungkapkan kalam Allah itu ada 4 makna yang terkandung. Masih bisa terbedakan, ini perintah, larangan, khabar, istifham. Tapi kalau Asy'ariyah mengatakan itu adalah makna yang satu. Fal khabaru wal istikhbar wal amru wan nahyu kullu wahidin minha huwa ainul akhar. Ini kan mumet. Membingungkan, membuat pusing. Khabar, pertanyaan, perintah, larangan semuanya satu. Dari kullu wahidin minha huwa ainul akhar. Masing-masingnya adalah hakikatnya ya yang lain. Dalam artian 4 ini sesuatu yang satu, tidak bisa dibeda-bedakan. Walaysat anwa'an lil kalam, bukan merupakan jenis dari kalam, bal sifatun lahu, bahkan itu adalah sifat untuk kalam. Bali Taurat wal Injil wal Quran kullu wahidin minha ainul akhar la takhtalifu illa bil ibarah. Bahkan kitab Taurat, Injil dan Al-Quran itu masing-masingnya adalah apa? Hakikatnya ya Al-Quran ya Injil, Injil ya Al-Quran, Taurat ya Injil, Injil ya Taurat. Jadi membingungkan. Tidak ada perbedaan kecuali dalam pengungkapan saja.
dalam ibarah, dalam takbir. Jelas ini keyakinan ahli batil, membuat pusing, tidak usah kita pusing-pusing memikirkannya. Ya, bro. Yang penting keyakinan ahli sunnah untuk pegang. Apa keyakinan ahli sunnah tadi? Jangan sampai lupa sama tarik. Keyakinan ahli sunnah tentang sifat kalam, sifat hakiki. Terus Allah yatakallam biharfin wa sautin. Naam, bima syaa wa kaifa syaa. Naam, wa mata syaa. Jadi sifat fi'liyah, naam, sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala, tapi juga jenisnya sifat dzatiyah. Sekarang perbedaan yang kedua, tsani anal kullabiyah qalu innal hurufa wal aswat hikayatun an kalamillah. Wa amal asy'ariyah faqalu innaha ibaratun an kalamillah. Nah, kalau kullabiyah mengatakan huruf dan suara itu hanya penghikayatan dari kalam Allah. Sedangkan asy'ariyah mengatakan huruf-huruf dan suara itu adalah pengibaratan dari kalam Allah. Baik. Terus apa bedanya ini? Cuma main bahasa saja. Nah, kalau kullabiyah, nah, hikayah an kalami. Sedangkan asy'ariyah ibarah. Baik. Untuk biar enggak kebalik-balik, akhwan, caranya kullabiyah ada kafnya, hikayah. Asy'ariyah ada ainnya, ibarah. Karena kalau enggak gitu, terkadang terbalik-balik kita mengungkapkan untuk keyakinan mereka. Jadi Asy'ariyah meyakini huruf dan suara itu adalah ibarat dari kalam Allah, sedangkan kullabiyah huruf dan suara itu hikayat dari kalam Allah. Bedanya apa? Nah, bedanya tipis, apa? Nah, kata Syekh Ibnu Utsaimin, wal farqu bainahuma anal hikayah an yuhka lafdzus saut wal ibarah an yu'abbara anhu bi ma'nan akhar la an yuhka lafdzus saut. Jadi kalau hikayah itu ya lafaz suaranya itu dihikayatkan, yaitu ditirukan lah. Sedangkan ibarat itu adalah apa? Diungkapkan dengan makna yang lain, bukan dengan lafaz suaranya. Baik, misalnya dalam kehidupan kita sehari-hari untuk membedakan tentang apa hikayat dan ibarah. Baik. Kalau hikayat itu persis, misalnya si fulan mengatakan tentangmu demikian-demikian. Kalau ini sekedar apa demikian-demikian dengan maknanya, maka ini ibarat atau hikayat? Ibarat. Tapi kalau si fulan mengatakan tentangmu disebutkan persis lafadznya, ini namanya apa? Hikayat. Baik. Ini bedanya ibarah dan hikayat. Kemudian firqah yang keempat, qaulus salimiyah. Innahu sifatun qa'imatun bidzatih lazimatun laha kaluzumil hayati wal ilmi fala yata'allaqu bi masyiatih. Sampai di sini seperti siapa ini? Bahwasanya kalam itu sifat qa'imah bidzati, nah, lazimatun laha kaluzumil hayah, nah, seperti tetapnya sifat hidup pada Allah. Nah, tidak ada kaitannya dengan masyiah, seperti kullabiyah juga, ya kan?
Cuman di sini mereka mengatakan wa huwa hurufun wa aswatun. Dan itu terjadi huruf-huruf dan suara-suara mutaqarinatun la yasbiqu ba'daha ba'dan. Nah, ini yang membingungkan. Mutaqarinah yaitu huruf dan suara itu berbarengan, tidak mendahului sebagiannya pada sebagian yang lain. Kira-kira gimana? Dua huruf saja kalau keluar itu tidak mungkin bareng. Antum coba keluarkan dua huruf bareng. Bisa enggak? Hah? Dua huruf keluarkan bareng. Bisa enggak, teman? Ini sekedar khayalan saja. Mereka ini orang kebingungan. Nah, kalamullah itu huruf-huruf dan suara mereka tetapkan, tapi apa? Mutaqarinah, berbarengan semuanya. Sebagian tidak mendahului sebagian yang lain. Fal ba'u wasin wal mim fil basmalah mathalan kullu harfin minha muqarinun lil akhar fi anin wahid. Seperti seorang mengatakan bismillah, bismil, ba sin mimnya itu semuanya ikhwan itu bergandengan, berbarengan dalam satu waktu, semuanya bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini tidak bisa dipahami. Wa ma'a dzalika lam tazal wa la tazalu mawjudah. Bersama dengan itu senantiasa kalam tersebut ada dan terus ada. Dan ini keyakinan yang membingungkan, jelas. Karena memang semua kalau tidak kembali kepada Al-Quran dan Sunnah jatuhnya dalam apa? Dalam kebingungan. Mereka semuanya ini seperti itu. Kenapa? Karena mengedepankan akal. Ingin apa? Pokoknya kalau manusia ya seperti itu, kalamnya urut, maksudnya bisa dipahami. Berarti kalau kalam Allah harus berbeda. Mungkin demikian asal muasal. Qaulul Jahmiyah wal Mu'tazilah annahu makhluqun minal makhluqat wa laysa min sifatillah. Dan ini yang parahnya. Jahmiyah dan Mu'tazilah mengatakan bahwasanya kalam Allah adalah makhluk dari ciptaan Allah, bukan termasuk dari sifat Allah Subhanahu wa taala. Baik. Dari sini kita ketahui bahwasanya dua firqah ini, Jahmiyah dan Mu'tazilah, tentang pembahasan kalam, ikhwan, mereka apa? Mereka cocok. Nah, baik, mereka memiliki keyakinan yang sama. Nah, tapi tahsabuhum jami'an wa qulubuhum syatta. Pada hal-hal yang lain mereka berpecah belah. Tsumma minal Jahmiyah man sarraha bi nafyil kalami 'anillah wa minhum man aqarra bihi wa qala innahu makhluq. Kemudian di antara orang-orang Jahmiyah ada yang menegaskan untuk menolak sifat kalam dari Allah. Dan di antara mereka ada yang menetapkannya dan mengatakan bahwasanya kalam Allah itu makhluk. Mereka menetapkan adanya kalam Allah, tapi mereka katakan itu makhluk. Nah, maksudnya apa di sini? Yaitu maksudnya yanfil kalam anillah, berarti apa? Mereka mengatakan innallaha la yatakallam. Ini maksudnya. Sarraha binafil kalam anillah. Mereka katakan innallah la yatakallam, Allah tidak berbicara. Tapi Allah menciptakan kalam. Gitu. Adapun yang aqarra bihi wa qala innahu makhluk, maksudnya apa? Mengatakan innallah yatakallam walakinnal kalama makhluk. Paham? Allah berbicara, cuman apa yang dibicarakan oleh Allah, yang dikatakan oleh Allah ini adalah makhluk. Ini dua firqah pecahan juga yang muncul dari pemahaman Jahmiyah terkait sifat kalam. Kemudian yang keenam, qaulul falasifah al-mutaakhirin atba'u Aristoteles. Orang Yunani kafir. Tapi terkadang para pelajar fisika dan yang lain lebih mengenal dia daripada mengenal
Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Nah, pernyataan ahli filsafat mutaakhirin pengikut Aristoteles. Innahu faidun minal aqlil fa'al 'ala nufusil fadilatiz zakiyah bihasabi i'tidadiha wa qabuliha fayujibu laha tasawwuratin wa tasdiqatin bihasabi ma qabilathu minhu. Nah, dari pengungkapannya saya sudah bikin mumet ya kan. Ya. Nah, filsafat itu sok pintar ya kan, tapi sebenarnya menunjukkan mereka itu orang bingung. Nah, antum kalau baca perkataan orang-orang filsafat ya, kayaknya pintar tapi sebenarnya bingung. Panjang lebar intinya sebenarnya apa? Pendek. Nah, filsafat mutaakhir ini mengatakan bahwasanya kalamullah itu faidun minal aqlil fa'al. Yaitu suatu yang muncul berasal dari akal yang sifatnya fa'al, yaitu yang terus-menerus apa? Melakukan fi'il. Yaitu al-aqlul fa'al di sisi mereka orang-orang ahli filsafat adalah sesuatu yang menciptakan jagat raya ini, karena mereka kan enggak menetapkan adanya. Allah paham. Baik. Cuman Syekhul Islam ya kawan, subhanallah, karena meluasnya wawasan dan ilmu beliau sampai yang begini pun beliau sebutkan ketika membantah membantah ahli filsafat, membantah Mu'tazilah dan seterusnya. Sekalian disebutkan saja keyakinan mereka atau tokoh-tokoh mereka. Makanya kita membaca kitab Syekhul Islam itu kalimatnya terkadang sulit. Kenapa? Karena tadi beliau ketika mengungkapkan, karena saking luasnya wawasan dan ilmu, ya ketika menjelaskan nyangkut ke sana kemari, dalam arti menjelaskan ini, menjabar ke sana, jabar ke sini, terus demikian. Sehingga terkadang kita membahas satu permasalahan, Syekhul Islam ketika berfatwa dengan satu masalah, di situ akan bisa ditarik faedah yang sangat banyak. Usul, faedah tafsir, faedah macam-macam. Dzalika fadlullah yu'tihi man yasha. Cuman ini terkadang bagi para mubtadi'in, para pemula menjadikan bingung. Jadi intinya pendapat filsafat ini ya kawan, karena mereka tidak menetapkan Allah sebagai pencipta jagat raya, intinya ada sesuatu ya, yang menciptakan jagat raya ini. Mereka ungkapkan dengan al-aqlul fa'al atau istilahnya al-illah fa'ilah. Kemudian muncul pada jiwa-jiwa yang utama, yang bersih, yang suci, yang mampu untuk menerimanya, sehingga menghasilkan apa? Penggambaran dan pembenaran sesuai dengan apa yang memang jiwa itu bisa menerima. Makanya kalau kita perhati, setiap kaum bahkan penduduk pedalaman, orang yang tidak mengenal Allah, tidak mengenal agama, mesti pada jiwa mereka kan upaya untuk mencari sesuatu yang disembah, ya tidak? Mencari sesuatu yang disembah. Menurut mereka ini kan setiap keyakinan itu, aliran-aliran atau kepercayaan, mesti ada sesuatu yang disembah, dan mesti setiap kelompok itu ada yang ditokohkan yang menurut mereka itu ini orang yang menerima dari jiwanya atau dari Tuhannya, ya tidak? Nah, itulah orang-orang suci. Orang-orang suci ini yang mengungkapkan perkataan Tuhan-Tuhannya.
Nah, tayyib. Ini keyakinan filsafat. Wa hadhihi tasawwuratu wa tasdiqatu al-mutakhayyalatu taqwa hatta tusawwira syai' al-ma'qula suwaran nuraniyah tukhatibuha bikalamin tasma'uhul adhan. Dan penggambaran-penggambaran ini ya kawan, yang dihayalkan tersebut menguat sampai bisa menggambarkan sesuatu yang dicerna oleh akal, yang bisa masuk akal, menjadi penggambaran nuraniyah. Nah, satu kalimat-kalimat suci yang dia ungkapkan dengan perkataan yang bisa didengar oleh telinga. Intinya, karena mereka ini tidak meyakini tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Intinya berarti kalam dari Tuhan itu, kalam Tuhan, perkataan Tuhan itu adalah sesuatu yang berarti terbersit di jiwa-jiwa orang-orang suci. Ibarat ilham menurut mereka, ilham yang diberikan pada orang-orang suci, kemudian orang-orang suci ini mengungkapkannya sehingga didengar oleh oleh jamaatnya, oleh pengikut-pengikut mereka. Jelas kesesatannya. Yang ketujuh, qaulul ittihadiyah al-qailin bi wahdatil wujud, inna kulla kalamin fil wujud kalam Allah. Ini juga keyakinan yang sangat parah, yang sangat jelas kesesatannya, yaitu pendapat ittihadiyah yang mengatakan wahdatul wujud, yaitu bersatunya antara Allah dan makhluk. Mereka mengatakan bahwasanya semua perkataan yang ada adalah perkataan Allah. Ini, semua perkataan yang ada adalah perkataan Allah. Maka jelas kebatilan yang ada. Jadi kalau ada orang mengatakan perkataan kotor, perkataan jorok, perkataan tidak senonoh, mereka katakan itu perkataan Allah. Ini kufur, keyakinan kufur. Kama qala qailuhum wa kullu kalamin fil wujudi kalamuhu sawa'un 'alaina nasruhu wa nidhamuhu. Semua perkataan yang ada itu adalah perkataan Allah, sama saja. Tayyib, dan atas kami adalah sawa'un 'alaina nasruhu wa nidhamuhu, sama di sisi kita, baik itu berupa perkataan prosa ataupun perkataan nazam berupa syair. Tayyib. Kemudian dikatakan oleh Syekh di akhir bab ini, wa kullu hadhil aqwal mukhalifatun lima dalla 'alaihi kitab wa sunnatu wal aql. Semua pendapat-pendapat ini, keyakinan-keyakinan batil ini adalah keyakinan yang menyelisihi yang ditunjukkan oleh Alkitab dan Sunnah serta akal sehat. Wa man razaqahullahu ilman wa hikmatan fahima dzalik. Siapa saja yang Allah berikan kepadanya ilmu dan hikmah, maka dia akan memahaminya. Baik. Jadi sengaja diungkapkan itu untuk kita tahu ya kawan, keyakinan ahli batil, sehingga kita bersyukur pada Allah, sehingga bisa meyakini dalam pembahasan sifat kalam ini saja. Perhatikan firqah yang muncul bermacam-macam, padahal mudah ketika kita mengembalikan pada Al-Quran dan Sunnah. Kita katakan Allah disifati dengan sifat kalam yang hakiki, sifat itu sifat dzatiyah secara jenisnya dan fi'liyah pada masing-masingnya. Kemudian kalam Allah itu dengan huruf dan suara. Dan Allah berbicara kapan saja Allah menghendaki, dengan bagaimana kaifiyah yang Allah kehendaki pula. Dan kita tidak mengetahui kaifiyah bagaimananya, sehingga tidak boleh bertanya-tanya tentangnya. Nah, itu tentang sifat kalam. Nakta'i bihadza, subhanakallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta